Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita memulainya dengan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabarnya saudara-saudara? Hari ini hari yang istimewa, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Jadi orang Kristen itu tiap minggu rayakan kebangkitan Kristus. Karena tiap hari minggu kita selalu diingatkan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dia mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa-dosa kita, menebus kita dari belenggu maut, saudara. Dan dia bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi Anda istimewa, dan pagi hari ini saudara ya, kita sambil mempersiapkan diri kita untuk hadir di gereja kita masing-masing, saudara. Kita bersekutu bersama-sama dan kita percaya janji firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi mari pagi hari ini kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Pagi hari ini siapkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami bersyukur hari ini hari yang dahsyat. Kami bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana kami merayakan Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Hari di mana kami memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami sehat. Kami kuat. Kami bahagia. Kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Hari di mana kami mau bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkau yang ajaib dan luar biasa. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap sambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dengan bersepakat di dalam doa. Kami mau sambut hari ini dengan penuh syukur. Kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Roh Kudus urapi kami. Bukakan rahasia surga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Mari kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Maju lagi ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Saya menyapa ada Pendeta Henry Paliama, Ibu Judi LC Palunsu ya. Terima kasih sudah bersama-sama terus ya dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari ya, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab setiap hari. Kita percaya saudara ya. 2-3 orang berkumpul bersekutu demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan saya percaya Tuhan Yesus Maha hadir ya. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Alkitab, dalam Tuhan ya. Di mana pembacaan Alkitab saudara saat ini? Ya, mari kita maju dalam kegerakan. Saat ini saya pembacaan Alkitab ada di kitab 1 Timotius. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan yang setiap hari berpegang pada kebenaran firman Tuhan, yang mulai dengan baca Alkitab. Haleluya. Semangat ya. Puji Tuhan ya. Pendeta Henry Paliama sudah di pasal 6 sampai pasal 10 ya, kitab Hosea. Luar biasa, semangat ya. Ayo teman-teman yang lain, mari kita saling membangun satu sama lain, saling memberi dorongan, saling memberi semangat supaya kita sama-sama ya, ada komunitas, ada anak-anak Tuhan yang suka membaca Alkitab setiap hari ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Kali ini saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal keempat
Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Buka hati kita, mari kita memiliki hati seorang murid, hati yang mau belajar dan hati yang mau senantiasa diajar, saudara-saudara ya. Dengan demikian firman Tuhan akan dibukakan kepada kita, saudara-saudara. Mari kita melihat ya 1 Timotius pasal yang keempat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya senang mau memberi tema pagi hari ini, yaitu menjadi murid Tuhan yang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Keren sekali ya. Ternyata ada firman Tuhan ya yang mengajarkan kita untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, saudara ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan sedang mencari murid. Tuhan sedang mencari murid, saudara-saudara. Tuhan tidak mencari anggota gereja. Ya, walaupun kita adalah anggota gereja, ya, kita ada termasuk di dalam satu organisasi gereja misalnya, ya. Tuhan tidak mencari itu, tapi Tuhan sedang mencari murid-murid Tuhan, ya.
Karena itu Tuhan Yesus perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai dan ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang ku ajarkan atau ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi saat ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mencari murid, saudara. Ya, jadi gereja itu harus melahirkan murid-murid Tuhan, saudara. Kalau saudara ke pabrik sepatu, hasilnya pasti sepatu, karena di situ pabrik sepatu. Kalau saudara pergi ke rumah roti, ya, atau bread factory, di sini ada bread factory atau apalah namanya ya, atau Holland Bakery. Pasti hasilnya di sana roti, saudara ya. Tapi kalau di gereja sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, gereja itu harus menghasilkan murid-murid Tuhan. Amin, amin ya. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan kita. Makanya di dalam pelayanan-pelayanan kita, yang Tuhan mau hasilnya adalah murid, bukan orang-orang yang beragama, saudara ya. Yang beragama itu baik, karena kita di Indonesia semua harus beragama. Karena kalau tidak ada agama nggak boleh hidup di Indonesia kan. Harus ada agamanya, saudara-saudara. Nah, kita pagi hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi murid Tuhan yang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, murid Tuhan yang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Karena apa, saudara ya? Kita melihat Timotius ini adalah muridnya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus memuridkan Timotius. Dan waktu Rasul Paulus menuliskan surat Timotius ini, Timotius sedang ada dalam posisi di mana dia adalah gembala jemaat atau penatua jemaat ya di Efesus. Nah, jadi saudara-saudara, yang Tuhan mau kita memuridkan. Nah, boro-boro kita mau memuridkan. Banyak orang Kristen di luar sana, saudara. Saya mau katakan, orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit, saudara. Banyak orang yang rajin masuk gereja. Iya, mereka rajin masuk gereja, tapi mereka masih di level orang agamawi. Level di mana mereka ya untuk komitmen menjadi murid Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mereka mundur terhormat. Kenapa mereka mundur terhormat? Mereka akan berkata, pengajaran ini keras, ajaran ini keras, siapa yang dapat melakukannya? Dan mulai meninggalkan Yesus satu persatu. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diajar firman Tuhan. Penting sekali kita menjadi murid Tuhan. Dan murid Tuhan yang bukan sekedar murid Tuhan saja, tapi kita bertekun dalam membaca Alkitab. Penting sekali, saudara, membaca kitab-kitab. Saudara ya, saya ingat waktu saya sekolah teologi dulu, saya sekolah di Satya. Waktu itu ya, dosen saya dosen homiletik. Waktu itu saya ingat dosen homiletik saya waktu itu ya, ada Pak Frans juga dosen homiletik saya ini, ada Ibu Christine Hokodom di sini. Betul sekali ya. Jadi Pak Frans Mesak itu dosen homiletik saya, saudara ya. Dosen homiletik saya waktu itu. Wah, luar biasa, saudara. Dan saya ditanya, kalau saja ya di dunia ini kamu kemana-mana, kamu hanya diizinkan bawa satu buku. Buku apa yang engkau mau bawa? Ya. Dari sekian banyak buku yang menjadi favorit, ya setiap kita tentu saja kita punya favorit masing-masing ya. Saya senang dengan John Maxwell lah, saya senang dengan buku inilah, buku ini, teologi itu, wah segala macam ya. Tapi ditanya, buku apa yang engkau mau bawa? Kalau saja cuma diizinkan satu buku yang engkau akan bawa kemana-mana.
Dan waktu itu saya pilih, saya membawa Alkitab kemana-mana. Luar biasa saya bawa buku ini, saudara ya. Ya, dan saya bersyukur saudara, saya punya Alkitab ini ya. Dari saya masih kuliah nih Alkitab ini. Sudah 20 tahun lebih, setiap hari saya pakai baca buku, baca ya kitab saudara. Jadi saudara, kita sebagai murid Tuhan, penting sekali kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci agar kita ya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bukan ajarannya Tuhan Yesus. Kita harus waspada, saudara ya. Di sini dikatakan ya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Haleluya. Waspada saudara di sana. Di luar sana banyak roh-roh penyesat, banyak ajaran setan-setan saudara. Dan ini yang paling kita harus hati-hati saudara. Karena iblis itu kerjanya menipu dan memperdaya. Menipu dan memperdaya saudara ya. Kalau ketahuan ya, misalnya hal-hal yang negatif, pastilah kita sudah tahu lah membedakan. Oh ini membunuh nggak boleh, mencuri nggak boleh, berdusta nggak boleh dan sebagainya. Tapi di antara dua pilihan yang baik, saudara, sama-sama baik. Yang satu benar, yang satu belum tentu benar. Ya, benarnya setengah. Ini dua hal ini, saudara. Waktu kita diperhadapkan dengan dua hal ini, itu perlu kepekaan tingkat tinggi, saudara. Perlu di mana saudara ada tuntunan firman Tuhan, ada tuntunan Roh Kudus untuk saudara memutuskan. Karena di luar sana saudara, iblis bekerja begitu dahsyatnya saudara, untuk menyesatkan, untuk membuat orang masuk neraka bersama-sama dengan dia, saudara ya. Jadi neraka itu sebenarnya ada untuk penghukuman bagi malaikat-malaikat, bagi iblis dan kroni-kroninya, saudara. Tapi saudara, iblis nggak mau sendirian. Iblis mau dengan manusia ikut binasa bersama-sama dia. Makanya sebanyak mungkin dia menipu dan memperdaya manusia agar sebanyak mungkin manusia masuk saudara dalam kematian kekal ini. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah memerdekakan kita. Yesus sudah membebaskan kita, saudara-saudara. Yesus sudah menebus kita dari belenggu maut, saudara ya, dari penghukuman kekal. Yesus sudah memerdekakan kita. Makanya saudara, kita harus waspada, saudara. Di luar sana banyak tipu daya. Dan yang paling dahsyat saudara, iblis bisa memperdaya menggunakan firman. Jurus paling tinggi iblis itu benar setengah atau setengah benar. Ya, dia suka menampilkan tawaran-tawaran yang benarnya setengah atau setengah benar, saudara. Ya, sama seperti tawaran iblis kepada Hawa. Ya, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, padahal manusia itu sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi saudara waspada dengan tawaran iblis. Iblis mencobai Yesus dengan firman yang tertulis. Jadi kalau Anda ya, saya selalu berpikir begini, Yesus aja dicobai iblis pakai firman. Apalagi kita, apalagi Pastor Raymond, apalagi Pendeta Raymond, ya. Apalagi kita yang malas baca Alkitab. Ya. Yesus aja yang adalah firman Allah yang jadi manusia dicobai iblis pakai firman. Kalau kita tidak tahu baca Alkitab, tidak
bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, apalagi saudara bisa diobok-obok oleh si iblis, saudara, oleh si jahat, saudara. Nah, ngeri saudara ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penyesatan di luar sana begitu masif, saudara. Sedangkan ya, saya mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen bingung, saudara. Kenapa orang Kristen bingung? Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah Kristen, mengikut Yesus, ajaran di luar sana bagaikan ya kacang goreng, saya boleh bilang ya, bagaikan membingungkan, saudara. Banyak sekali ajaran-ajaran yang ditawarkan di luar sana. Kalau saudara tidak punya pegangan ajaran, maka saudara akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana, saudara. Maka penting sekali, saudara, kita harus bertekun membaca kitab-kitab suci. Kita harus bertekun membaca Alkitab, ya, maju dalam kegerakan ini, saudara. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, di sini saudara ya, kita melihat di ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi kalau kita melihat konteks di abad pertama ini, bahwa ada orang penyesat-penyesat ya, orang-orang yang anti dengan ajaran-ajarannya kekristenan, anti dengan ajarannya Paulus. Ya, jadi kalau kita melihat abad pertama itu, murid-murid Tuhan punya satu pengajaran, ya, satu pengajaran yang menjadi standar buat mereka. Jadi akan ketahuan mana yang bukan ajaran dari Yesus dan mana ajaran Yesus. Jadi kita itu, kalau ya saya ingat, kita diajarkan bagaimana untuk berpegang pada ajaran yang benar. Berpegang pada ajaran yang benar yaitu berpegang pada ortodoksi. Apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Itu ajaran yang benar. Ya, saudara-saudara. Nah, di sini ada ajaran-ajaran di mana dikatakan Yesus plus. Ya, Yesus plus. Jadi Yesus plus Taurat. Jadi kalau mau mengalami keselamatan harus melakukan tradisi-tradisi Taurat. Jangan makan ini, jangan makan itu, makanan haram dan sebagainya. Ada juga apalagi ya, sunat dan sebagainya. Tapi kita melihat orang Kristen, karena Timotius memang disunat, saudara ya, karena dia setengah Yahudi, setengah non Yahudi, saudara. Tapi dia melayani sebagai gembala di Efesus, di mana kebanyakan mereka adalah orang-orang non Yahudi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Makanya ajaran-ajaran yang keliru ini datang, saudara. Ajaran-ajaran di mana Yesus plus, ya, mereka menambahkan Taurat. Mereka menambahkan Taurat dalam kekristenan. Jadi kita, saudara, tidak ada di belenggu Taurat lagi, saudara ya. Tidak ada dalam belenggu agamawi lagi, saudara. Tapi kita sudah dimerdekakan. Makanya kita penting sekali mengerti ajaran-ajaran ya di dalam Alkitab. Jadi ayat 6 dikatakan di sini ya, 1 Timotius ayat 6. Tetapi dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Haleluya ya. Saya mau menyapa Sohadi Pasar Ibu. Wow, this is my friend and this is my best friend. Apa kabar, Lai?
Luar biasa lah ya. Baru saya mau menyapa Jana Sengke Piri. Oh, ini sister ya, my sister. Selamat datang di kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama Pendeta Raymond. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi zaman itu ada satu pengajarannya bahwa orang-orang Kristen itu punya standar pengajaran. Orang-orang Kristen itu punya standar pengajaran yang disebut dengan ajaran sehat atau jalan Tuhan. Ya. Hello my brother, how are you doing, my brother? Ya, Ronald Fries. Thank you for joining in my live this morning ya. Kita dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, kita kembali lagi saudara ya. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan harus bertekun dalam membaca Alkitab setiap hari. Nah, ini jelas ya di dalam ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita semua dipanggil menjadi murid Tuhan ya. Berapa banyak murid Tuhan di tempat ini? Anda adalah murid Tuhan. Tuhan tidak mencari orang agamawi. Ya, jadi kalau Anda sekedar beragama Kristen ya, banyak orang Kristen ya. Seperti tadi saya katakan, orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita kembali ya, bahwa di zaman itu ada yang namanya ajaran yang sehat, yang menjadi standar buat semua orang-orang Kristen pada waktu itu ya. Jadi ada tradisi yang namanya tradisi oral. Ya, tradisi oral ini ajaran Yesus yang diturun-temurunkan dari murid ke murid, dan didokumentasikan. Ya, dokumentasinya itu Injil Matius, Markus, Lukas, ya, dan semua yang dicatat itu sudah cukup ya. Barangkali ada yang tidak tercatat ya. Tapi yang sudah tercatat itu sudah cukup mendokumentasikan ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau kita melihat surat-surat kiriman, ini merupakan penerapan dari ajaran-ajaran Yesus. Karena begini, Rasul Paulus tidak punya ajarannya sendiri, Petrus tidak punya ajarannya sendiri, Yakobus tidak punya ajarannya sendiri. Mereka punya ajaran yang sama, yaitu ajarannya Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak punya Injil yang lain. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu namanya Injil Kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, kalau kita balik baca Alkitab, saudara, saya pernah menjadi orang yang bingung ajaran, saudara. Bingung mau khotbah apa. Ya, jadi saya ingat dulu waktu saya mulai mengembalakan, saya tuh selalu siap khotbah hari Jumat. Siap khotbah hari Jumat, doa puasa, siap khotbah hari Jumat. Dan saya khotbah tuh, saya ikut tren ini. Wah, itu waktu itu lagi trennya motivasi ya. Sukses, berhasil. Bikin khotbah sukses, berhasil. Baru muncul tren khotbah makmur ya, diberkati, bikin lagi khotbah kayak gitu dan sebagainya. Lama kelamaan saya bilang, Tuhan, udah habis bahan ini. Pernah nggak dengar pendeta habis bahan khotbah? Pendeta habis bahan khotbah, nggak tahu mau khotbah apa lagi. Ya iya, kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita berpikir, oh saya sudah pintar, saya sudah sekolah, saya sudah begini begitu dan sebagainya. Saya pikir, wah, jadi kita mengkhotbahkan apa yang kita mau khotbah. Sampai satu saat saya bergumul, Tuhan,
Sudah habis nih tema khotbah, mau khotbah apa? Akhirnya apa saudara? Saya merenungkan apa sih yang Yesus ajarkan kepada saya. Waktu saya baca Alkitab di Matius pasal 28 itu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan atau kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi waktu itu saya merenung. Tuhan, apa sih yang Tuhan ajarkan kepada saya? Saya sudah sekolah teologi ya, saya sudah ikut seminar-seminar, saya ikut pelatihan dan sebagainya. Apa sih yang Yesus ajarkan kepada saya? Dan saya mulai kembali baca Alkitab dan menemukan apa yang Yesus ajarkan. Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Itu luar biasa saudara. Sejak itu saudara ya, baca Alkitab terus ya, sejak 2016. Ya sudah berapa tahun lalu itu. Baca Alkitab terus sampai sekarang saudara. Ya. Dan saya menyadari diri saya sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Ya, jadi kita tidak menyampaikan apa yang Yesus tidak menyampaikan. Kita menyampaikan apa yang Yesus menyampaikan. Wah, luar biasa saudara. Mulai dari saat itu saudara, saya tidak pernah kehabisan bahan untuk khotbah saudara. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu samudra luas. Firman Tuhan itu terlalu kaya saudara. Kalau saja saudara, langit boleh menjadi kertasnya dan air laut menjadi tinta untuk tulis segala kebaikan Tuhan dan segala kebesaran Tuhan, maka itu tidak akan mampu memuatnya. Wow, luar biasa ya. Waktu baca Alkitab setiap hari saudara, samudra luas saudara. Dalam hidup kita bagaikan air kehidupan yang mengalir saudara. Kalau kita minum airnya dari Yesus ya, air kehidupan, saudara, dari hidup kita mengalir terus kehidupan, saudara. Makanya saudara ya, saya tiap hari itu berdoa, berkhotbah. Ya berkhotbah itu sudah minimal saudara setiap hari, 2 jam setiap hari saudara. Bukan karena kuat gagah kita saudara, ya, tapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara waspada di luar sana. Ya, ada banyak ajaran-ajaran yang didasarkan pada dongeng-dongeng ya. Dari sejak abad pertama, orang Kristen itu sudah punya standar pengajaran. Ya, jadi rasul-rasul itu punya standar pengajaran. Rasul Paulus tidak punya ajarannya sendiri, Petrus tidak punya ajaran sendiri, Yakobus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas tidak punya ajaran masing-masing. Punya satu ajaran, makanya boleh dibukukan menjadi kitab yang namanya Perjanjian Baru. Ya, karena mereka tidak punya ajaran masing-masing, saudara. Punya ajaran yang saling mengikat satu sama lain yang disebut dengan Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, Dia yang mati di atas kayu salib, Dia yang bangkit dari antara orang mati, dan Dia yang naik ke surga, dan Dia yang akan datang kembali. Jadi saudara, makanya terjaga ya orang-orang Kristen, karena kita punya standar pengajaran, yaitu ajaran yang sehat, bisa membedakan mana yang bukan ajaran Tuhan Yesus dan mana yang ajaran Tuhan Yesus. Makanya kita harus bertekun dalam membaca Alkitab. Jadi kita ya bukan untuk hafal-hafal saudara ya. Ya banyak orang Kristen hafal Alkitab, tapi kita harus praktek melakukannya, merenungkannya. Di ayat 7 di sini dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Makanya ya, kita bersekutu, kita ini sedang bersekutu, beribadah. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan dalam persekutuan ibadah kita, ya, itu mengandung janji Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang berjanji dan Dia setia menggenapi janjinya. Ya, makanya di Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian? Ya, karena Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Dia itu setia, Dia menggenapi janji-janjinya. Dan waktu kita beribadah, Saudara, kita beribadah seperti ini, kita berkumpul bersama-sama, ya. Ini mengandung janji, Saudara. Mengandung janji apa, Saudara? Untuk hidup ini dan yang akan datang. Artinya begini, Saudara. Kita ini sedang menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa kita bersekutu bersama-sama, Saudara. Jadi bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, hadirat, ya, akhirat itu sudah dijamin. Ya, kehidupan kekal itu sudah dijamin. Karena kita diselamatkan bukan karena amal soleh atau perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Jadi kita sudah dijamin akhirat kita, hidup kekal kita sudah dijamin. Dan ini yang luar biasa. Kalau hidup kekal saja sudah dijamin oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apalagi hidup kita hari-hari. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Artinya Tuhan bukan Tuhan yang meninggalkan engkau, tapi Tuhan setia bersama-sama dengan engkau sampai pada kesudahan zaman. Makanya kita harus jadi murid-murid Tuhan. Ya, janji penyertaan Tuhan ini dengar baik-baik, bukan untuk orang agamawi. Janji penyertaan Tuhan ini bukan untuk orang agamawi, tapi janji penyertaan Tuhan ini untuk murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan amanat agung. Ya, amanat agung Yesus Kristus. Apa itu amanat agung Yesus Kristus? Beritakanlah Injil Kerajaan Allah, ya, ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Gembalakan jiwa-jiwa. Itu amanat agung Yesus Kristus. Ya, jadi saudara, penyertaan Tuhan itu berlaku bagi murid-murid Tuhan yang melakukan amanat agung Yesus Kristus. Makanya kita yang rajin baca Alkitab, ya, bertekun dalam baca Alkitab, kita berpegang pada ajaran yang benar, ya, ajaran yang sehat, bukan, ya, ajaran-ajaran tahyul atau dongeng-dongeng nenek tua. Kalau kita melihat Alkitab, ya, dasar iman kita orang Kristen bukan didasarkan pada dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng, saudara, ya. Banyak tulisan dongeng-dongeng yang muncul, saudara, ya. Sebelum Yesus lahir, saudara, muncul tulisan-tulisan apokrifa, pseudepigrafa, ya, tulisan dongeng-dongeng tentang Abraham, dongeng-dongeng tentang Musa yang di luar Alkitab, di luar Taurat, muncul, saudara. Dan setelah abad pertama juga, saudara, muncul juga dongeng-dongeng, Injil-Injil palsu, dongeng-dongeng tentang Yesus, saudara-saudara, ya. Dongeng-dongeng yang mengatakan Yesus lahir di bawah pohon korma, Yesus Yesus membuat mainan-mainan dari burung-burungan dan dia, ya, dari tanah dan dia tiup menjadi burung-burungan. Itu dongeng-dongeng abad 2, saudara, ya, dari Injil palsu, ya, Injil Thomas dan sebagainya. Dan jauh-jauh hari, saudara, Rasul Paulus sudah mengingatkan, ya, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, enaknya sekali, saudara, baca Alkitab, saudara. Alkitab ini selalu relevan, ya. Alkitab ini ditopang dengan penemuan-penemuan arkeologi. Alkitab ditopang dengan catatan-catatan sejarah, saudara. Ya, jadi Alkitab bukanlah dongeng-dongeng. Bahkan peristiwa Yesus Kristus
adalah peristiwa faktual, historik. Ya, peristiwa Yesus Kristus. Dari kelahiran Yesus sudah dikumandangkan secara publik. Ya, secara publik dikumandangkan, disaksikan oleh banyak orang. Yesus lahir disaksikan oleh banyak orang. Dalam hidupnya sehari-hari, dalam pelayanannya, mujizat-mujizat yang dia buat. Tidak ada mujizat-mujizat yang dia buat di ruang-ruang tersembunyi, saudara ya. Di mana hanya dia dengan orang itu yang menyaksikan. Saudara, selalu terjadi 2-3 orang yang melihat, saudara. Bahkan sampai masyarakat melihat ya. Waktu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu kalau dihitung bisa sampai dengan ya 13.000 ya kalau sudah dihitung dengan anak-anak dan perempuan, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Wah, dahsyat, saudara. Jadi peristiwa Yesus itu publik, saudara. Kematiannya adalah kematian secara publik. Dia dihukum ya, dia disiksa itu secara publik. Bahkan kebangkitannya disaksikan juga secara publik. Ya, saksi matanya banyak sekali, saudara. Sampai dia terangkat ke surga, saudara, disaksikan kurang lebih 500 pasang mata menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Wow, luar biasa ya. Dan Rasul Paulus menjadi saksi terakhir Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, saudara, tidak didasari pada dongeng-dongeng, tapi didasari pada peristiwa faktual, historik, di mana Allah menjadi manusia, inkarnasinya itu dinyatakan kepada kita. Wow, ini dahsyat, saudara ya. Kita sudah jarang dengar berita-berita kayak begini, saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa kita membaca Alkitab, kita mengenal, kita mengetahui isi kebenaran, isi ajaran yang sehat. Ya, kita harus kembali menjadi murid-murid Tuhan yang berpegang pada ajaran yang sehat, bukan ajaran dongeng-dongeng atau ajaran yang dimotori atau ya yang ditunggangi oleh roh-roh penyesat atau ajaran setan-setan. Ya, jangan sampai saudara, ini yang bahaya, saudara. Dengan tulus Anda menyesatkan. Wow. Dengan tulus Anda menyesatkan. Kenapa, saudara? Karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan kita menyesatkan dengan hati yang tulus. Makanya ya, penting sekali kita baca Alkitab setiap hari. Kita bertekun baca Alkitab setiap hari. Karena ini, saudara, Yesus saja yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, dicobai iblis dengan firman. Ya, iblis itu pawangnya ya, masternya mencobai, dan masternya menipu dan memperdaya dengan apa, saudara? Tawaran benar setengah atau setengah benar. Ya, iblis itu paling senang tuh kasih tawaran-tawaran yang benar nih, tapi setengah atau setengah benar, saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Penting sekali kita bertekun dalam membaca Alkitab. Ya, setiap hari kita baca Alkitab supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Dan hati-hati, saudara. Apa yang Anda belajar itu menjadi kepada Anda. Setuju? Apa yang Anda belajar itu menjadi kepada Anda. Jadi kalau Anda belajar masak-memasak, Anda bisa jadi chef. Anda belajar bahasa Inggris, Anda bisa jadi orang yang bisa berbahasa Inggris. Ya. Kalau mau belajar jadi dokter, Anda harus sekolah dokter. Benar nggak? Jadi apa yang Anda belajar menjadi kepada Anda. Karir Anda, profesi Anda bisa dipilih lewat apa yang Anda belajar, saudara. Apa yang mau Anda belajar.
Jadi kalau kita murid Tuhan, apa yang kita belajar? Murid Tuhan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Murid Tuhan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan rasul-rasulnya mengajarkan. Itulah ortodoksi. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Makanya saudara ya, kalau kita jadi murid Tuhan yang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, kita boleh ada kekuatan membangun orang lain dan mengajar orang lain. Ya, Tuhan sedang mencari murid-murid Tuhan yang menghasilkan murid. Jangan sampai Anda seumur hidup Anda tidak pernah memuridkan orang lain. Boro-boro memuridkan orang lain, Anda sendiri tidak menyadari bahwa Anda adalah murid Tuhan. Mari kita menjadi murid Tuhan yang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Kenapa? Kalau kita membaca kitab-kitab suci, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya percaya kalau kita baca Alkitab, ya, kita baca Alkitab, Yesus langsung yang memuridkan kita. Yesus langsung yang memuridkan kita, saudara-saudara. Wow, dahsyat saudara ya. Jadi maju ke gerakan anak-anak Tuhan, daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu apa saudara? Baca Alkitab, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Nah saudara ya, di sini dikatakan ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan pengampunan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, saudara, kita bisa menjadi teladan ya. Orang bisa melihat pertumbuhan rohani kita itu boleh berasa. Orang boleh rasakan pertumbuhan rohani yang ada di dalam kita, saudara-saudara ya. Jadi ya, nyata kemajuan ya. Dan di ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan jauh-jauh hari, waspada dengan ragi Farisi, ya, ragi Farisi, ragi Herodes, ya, ragi Farisi, ragi Herodes. Kenapa? Ragi Farisi, saudara ya, ragi Farisi ini ajaran-ajaran agamawi. Kenapa saudara Yesus menghardik kita untuk jangan terpengaruh dengan ragi Farisi? Karena ragi Farisi itu mereka pintar khotbahnya, pintar mengajarnya, tapi mereka tidak menghidupinya. Mereka mentobatkan orang masuk dalam agama mereka, tapi menaruh beban di pundak orang itu untuk masuk dalam kerajaan neraka, masuk dalam kerajaan iblis ya, dalam penghukuman kekal. Karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Nah ini saudara ya, kalau kita murid Tuhan yang rajin baca Alkitab, kita praktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Dan ini yang luar biasa. Semakin kita praktek, semakin kita melakukan, semakin kita taat itu firman Tuhan, semakin kita alami itu kuasa. Haleluya ya, selalu saya sampaikan, practice make perfect. Semakin kita berlatih, semakin kita mahir. Semakin kita berlatih, semakin kita skill. Ya toh? Itu perkataan dunia, saudara ya. Tapi kalau dalam Alkitab, saudara, semakin kita taat melakukan itu firman Tuhan, semakin kuasa Tuhan kita alami. Semakin rahasia-rahasia baru dibukakan kepada kita. Semakin hari kita naik level, saudara. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Jadilah murid Tuhan yang tekun membaca kitab-kitab suci. Jangan jadi orang Kristen
yang kering kerontang ya. Orang Kristen kering kerontang. Kenapa? Dengar firman tuh seminggu sekali. Di mana saudara? Di hari Minggu di gereja. Ya, itu saya sebut dengan Kristen tomat. Kristen Minggu tobat, Senin kumat. Ya toh? Karena apa saudara? Mereka menjadi Kristen agamawi yang cuma dengar khotbah tiap hari Minggu. Mereka tidak makan makanan firman Tuhan setiap hari. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya banyak orang Kristen kering kerontang di sana dan ditipu daya oleh iblis dan banyak ya. Saudara ya, misalnya kalau saksi Yehova masuk di dalam rumahmu, ya ada orang-orang tertentu saudara. Karena saking terpesonanya dengan wow, dia menggunakan bahasa-bahasa asli yang saudara tidak mengerti, yang saudara tidak paham, saudara. Sepertinya benar, saudara. Ya ini iblis itu paling pintar menawarkan benar setengah, saudara. Atau setengah benar. Kalau Anda tidak paham isi Alkitab, Anda tidak membacanya, Anda tidak mengerti, Anda akan mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi kalau kita bertekun dalam pengajaran, kita menghidupinya lagi, kita mempraktekkannya, saudara. Semakin Anda praktek, semakin Anda alami itu kuasa. Amin. Ya, banyak hal yang kami alami kuasa Tuhan dalam keluarga kami. Ketika kami praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, perkara ajaib terjadi, luar biasa. Ya. Saya menyapa juga ada Ibu Yohana Etna Palunsu, juga Ibu Miti Manopo. Terima kasih sudah bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana, kita mulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dengan tekun ya. Jadi bertepatan dengan pembacaan Alkitab saya di 1 Timotius pasal 4 ini ya, di ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Murid Tuhan Yesus harus tekun baca Alkitab. Murid Tuhan Yesus ya, kalau mau jadi murid Tuhan Yesus harus belajar dari Yesus. Ya, sederhana kan? Ya, jadi Anda menjadi apa yang Anda belajar. Jadi kalau Anda mau jadi murid Yesus, belajar dari Yesus. Jadi kalau Anda mau jadi tukang masak, ya belajar dari, ya kalau di sini terkenal ombuds, belajar dari ombuds, ya toh, atau dari chef-chef yang lain. Ya, jadi ini luar biasa, saudara ya, bangkit murid-murid Tuhan, dan saya percaya di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini akan bangkit satu komunitas, bangkit anak-anak Tuhan yang saling memberi semangat, saling membangun, saling mendorong satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Dan saling memberi semangat untuk apa saudara? Kita bertekun dalam pengajaran firman. Kita bertekun dalam membaca Alkitab setiap hari. Ya, karena apa yang kita belajar itu menjadi kepada kita, saudara. Hati-hati dengan apa yang Anda belajar. Karena apa yang Anda belajar itu menjadi dalam hidup saudara. Bahkan ya, Rick Warren mengatakan, Anda menjadi seperti apa yang Anda sembah. Ya, kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kita semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu dahsyat kan? Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari. Haleluya. Murid-murid Tuhan bertekun baca Alkitab setiap hari. Semangat saudara-saudara. Berapa banyak saudara yang pengalaman baca Alkitab sampai kitab imamat. Sampai kitab imamat sudah menyerah. Wah, itu karena itu perlu orang yang kasih semangat untuk baca Alkitab. Kalau saudara baru belajar baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Yohanes. Ya, kenapa Lukas dan Kisah Para Rasul? Karena kedua ini satu kitab 2 volume. Ya, jadi harus bacanya runut supaya ketahuan, wah ini sejarahnya tentang Yesus Kristus, pengajarannya, dan ini sejarah lahirnya gereja dan ajaran rasul-rasulnya. Itu kan? Lukas, Kisah Para Rasul, baru Injil Yohanes. Baca 3 kali ulang-ulang. Biasanya kalau saya ngajar tuh 3 kali saya suruh ulang. Baca di situ bolak-balik.
baru boleh selesaikan kitab Wahyu, baru boleh baca perjanjian lama sampai kitab Maleakhi ya. Tapi kalau di sini kan sudah banyak hamba Tuhan ya, terserah Anda mau baca dari mana, silahkan saudara ya. Tapi kalau Anda baru mulai baca Alkitab, silahkan baca seperti apa yang saya sarankan atau saya mengajarkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara ya. Pagi hari ini apa pokok-pokok doa saudara, silakan taruhkan di live chat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ajar kami bagaimana kami menjadi murid-murid Tuhan yang selalu tekun dalam membaca kitab-kitab suci, berpegang pada ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang menjadi ortodoksi atau standar pengajaran anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami tidak terbawa oleh roh-roh penyesat, oleh ajaran-ajaran setan, tapi kami membawa ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini hari kemenangan di mana kami mau merayakan kebangkitan Tuhan dalam persekutuan ibadah kami masing-masing di gereja-gereja setempat. Tuhan urapi kami. Kami berdoa di mana kami ada, hadirat Allah boleh dirasakan karena Tuhan Yesus memenuhi segenap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja Tuhan. Urapi pemberita-pemberita firman. Pakai dengan kuasa Roh Kudus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan. Sehingga ada pertobatan terjadi, pemuritan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman. Kami siap sambut hari ini dengan penuh gairah dan optimis. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Kami berdoa Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, yang menyaksikan pemberitaan ini dan mengalami sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengalami beban-beban di hati, mengalami beban-beban kepahitan, kebencian, amarah, stres, depresi, rasa ingin bunuh diri, putus asa, jenuh, merasa bosan, merasa tidak bergairah, ketakutan, kegelisahan menimpa. Kami berdoa kelepasan, kelegaan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Penyediaan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Jadikan berhasil keluarga kami, anak-anak cucu kami bahkan. Jadikan berhasil memuliakan nama Tuhan. Kami berserah pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini. Dijadikan Tuhan berhasil memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati segala karir, usaha, pekerjaan kami. Dijadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Saudara-saudaraku yang kekasih. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa? Baca Alkitab. Ya, silakan saudara baca Alkitab di rumah. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Silakan follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs di kanal merah Pendeta Raymond Mantik ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat melayani. Semangat, semangat, semangat.